Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan saya. Jadi pada kali ini saya akan mereview padi Inpari 32. Ini terkena penyakit teman-teman. Jadi padi ini Inpari 32. Jadi contoh penyakit Inpari 32 yang paling sering itu seperti ini ya. Penyakit kuning seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini yang ini tidak terlalu parah ya. Nah, seperti itu yang agak parah itu teman-teman, seperti itu ya. Ini sawah ini tuh sempat lost control ya. Jadi saya mungkin sekitar lebih dari 10 hari saya tidak kesini, jadi penyepraiannya terlambat, jadi jadinya seperti ini. Jadi terkena hama kuning seperti itu. Ini kalau orang sini nyebutnya virus ya. Sebenarnya penyebabnya yang jelas tuh apa mungkin kresek atau seperti apa, atau bakteri atau seperti apa ya. Yang jelas ini sudah saya semprot insektisida stadium ya. Isinya abamectin, itu sudah mendingan. Kuningnya ini sudah mendingan ya teman-teman. Jadi sebelumnya ini kuningnya agak parah, agak luas ya. Kuningnya itu agak luas. Sekarang sudah tinggal sedikit-sedikit dengan tinggal ini. Ini 5 hari yang lalu saya spray ya. 4 hari yang lalu ya. Ini sudah agak mendingan. Dulu kemarin ini sebelumnya ini kuning semua ya. Ini kuning semua gitu. Ini sudah ada hijaunya sekarang. Jadi sudah mulai keluar daun bendera hijau. Soalnya ini padinya sudah menjelang keluar malai ya. Ada beberapa yang sudah keluar malai seperti ini. Nah, ini sudah keluar malai. Jadi salah satu kelemahan Inpari 32 itu ini. Jadi banyak terkena virus seperti ini, dan kalau misalnya penanganannya kurang bagus itu parah, bisa tidak bisa panen ya. Ini sudah mendingan. Ini saya spray dengan insektisida abamectin, terus pupuk pioner buah ya, pupuk pioner buah. Jadi isinya kalium, jadi untuk pembuahan. Terus dua itu saja ya. Jadi penyakit kuning seperti ini sudah mendingan. Ini kuning-kuningnya sudah mulai hilang, keluar daun bendera warna hijau. Jadi kalau tidak ditangani, kuningnya ini akan merembet kemana-mana, akhirnya semuanya kuning. Nanti saya kasih contoh sawah yang dominan kuning seperti ini ya, virus seperti ini teman-teman. Ini sudah mendingan ya, sudah jauh mendingan, sudah mulai menghijau lagi. Semoga nanti ini mungkin minggu besok atau 3 hari lagi saya spray lagi ya. Saya spray lagi, diulang, supaya kuningnya ini menghilang dan padinya bisa keluar dan bisa terisi maksimal. Jadi seperti ini ya nasib petani ini, padahal masih baru tanam, masih umur fase vegetatif itu bagus ya. Bagus. Dan ini karena loss kontrol mungkin sekitar 2 minggu ya. Saya lebih dari 10 hari saya tidak kontrol, akhirnya kena penyakit seperti ini. Jadi Inpari 32 kelemahannya seperti ini. Hati-hati tanam Inpari 32, jangan sampai spray insektisida itu jangan sampai terlambat ya. Rutin minimal setiap 10 hari sekali, atau paling tidak setiap seminggu sekali ya kita spray. Seperti itu, kuning, ada daun-daun yang kuning. Ini kuning-kuningnya sudah agak mendingan daripada yang sebelum saya spray. Ini padinya tidak terlalu terpantau ya, karena ini jauh dari rumah, jauh dari tempat tinggal, jadi kurang terpantau. Jadi ya seperti inilah.
Ini biasanya normalnya dapat sekitar 8 sampai 9 kuintal ya. Ini luas 120 meter persegi. Ini kalau kayak gini kemungkinan dapat 5 kuintal atau 6 kuintal sudah bagus ya. Atau mungkin maksimal bisa 7 kuintal ya. Kalau terkena penyakit kuning seperti ini. Udah itu ini. Nah, ini kuningnya ini. Oke, saya kasih contoh sawah yang kuningnya sampai merata ya, sampai habis terkena semua ya teman-teman. Ayo kita sambil jalan. Ini lagi musim wabah kuning ini ya untuk Impari 32 untuk daerah sini. Ini rata-rata semua kena. Untung punya kami ini masih tidak terlalu parah ya, karena sudah saya spray. Ada sawah yang sampai parah sekali, punya tetangga saya di atas. Kita sambil jalan. Ini contohnya. Ini Impari 32 juga nih. Tuh habis ya. Hampir seluruh lahan terkena. Seperti itu. Tuh. Teman-teman. Tuh. Ini bibit Impari 32 juga. Ini hampir seluruh lahan terkena penyakit kuning virus. Ini parah ya ini ya. Ini penyepraiannya mungkin terlambat. Ini punya tetangga saya ini. Nah ini, habis ya. Kalau seperti ini sudah ya berdoa saja, mungkin masih ada yang bisa dipanen ya. Biasanya kalau padi kuning seperti ini itu kalau keluar malai setelah pengisian itu jadinya hitam. Jadi padinya, bulirnya itu tidak terisi ya, tidak terisi, kosong jadinya, kosong dan hitam kalau kuning seperti ini. Kalau tidak tidak tertangani dengan baik. Dan rata-rata yang tanam musim tanam kedua di daerah sini semua juga termasuk punya saya, itu terkena penyakit seperti ini teman. Apalagi Impari 32 seperti ini juga kena. Ini ada varietas lain juga kena di sini. Nah ini habis rata. Nih habis rata. Ini varietas bukan Impari 32 ya. Ini kayaknya Cakrabuana ini kayaknya. Itu habis juga ya, terkena penyakit kuning seperti itu. Habis juga ya, seperti inilah nasib petani ya. Padahal waktu baru tanam itu bagus, setelah kita tanam ternyata kena penyakit kuning seperti ini. Seperti itu yang tadi, yang 32. Ini varietas lain dan punya saya di sana. Itu punya saya teman-teman, yang itu ya. Yang depan sana. Di bawahnya pohon pinang yang sendirian itu punya saya. Jadi seperti itu, cukup hijau ya punya saya, punya kami cukup hijau. Yang ini kuning seperti itu, kuning. Apalagi ini lebih parah lagi, kasihan ya petani seperti ini ya. Balik modal aja sudah cukup ya, sudah cukup bagus. Jadi tidak usah berharap terlalu berlebihan kalau seperti ini. Balik modal aja sudah cukup bagus untuk mengganti biaya pupuk, biaya pengolahan lahan, biaya bibit, biaya tenaga kerja dan lain-lainnya. Karena kalau sudah kuning seperti ini itu, kalau bila keluar malai hitam malnya, jadi tidak terisi ya, hampa, warna hitam.
Oke, cukup sekian ya teman-teman. Semoga untuk tanam selanjutnya sawah-sawah kami di sini berhasil dan sehat, tidak terkena penyakit seperti ini lagi ya. Jangan lupa di like, komen, di subscribe, dan juga di share ke semua sosial media yang teman-teman punya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.